Digegrek itu kayak gergaji itu loh, jadi kayak orang nukang gitu loh. aduh gitu, tapi kayak si dokternya kayak don't care gitu loh. Ya. tidak notice nih orang. Kayak bentuk payudara turun segala macam. Dia fine aja dong, Dis. Kok bisa sih? Kamu temennya Nia Ramadhani ya? Iya, kenapa? Itu yang tadi yang nggak ada stretch mark. Oh iya, benar. Masih bagus-bagus aja. Wait, Hai. menurut University of Michigan Health System, kita pinter ya? Waduh, keset welcome padahal aku ngertinya ya. 50-90% ibu itu pasca melahirkan pasti punya stretch mark. Iya pasti sih. Kamu punya stretch mark? Punya dong. Jadi memang setelah pasca melahirkan tuh kayak lebih kelihatan tebel, lebih kelihatan banget kalau kita ngaca. Jadi dulu waktu aku hamil, aku tuh sempat mikir, kan banyak teman-temannya kayak ngasih masukan karena baru hamil pertama kan, kayak itu harus dikasih krim lah, dikasih oil lah, dikasih apalah segala macem kayak gitu. Kita kan sobat sambat sejak hamil ya. Iya bener. Hamilnya kan tidak jauh juga, beda 2 bulan. Udah gitu aku sempat nanya juga dulu sama kamu pakai krim stretch mark nggak? Iya. Gitu kan. Terus aku sempat menyarankan beberapa krim, tapi ternyata aku sendiri nggak telaten pakainya gitu. Terus aku mikir ya udah sih, orang waktu hamil nggak keluar ini, jadi aku santai aja. Aku pikir juga oke, aku terselamatkan dari selulit karena ternyata ada yang bilang kalau selulit itu kan kayak ada turunan segala macam. Aku melihat dari ibuku sendiri tuh nggak ada gitu loh. Ibumu nggak ada? Nggak ada. Kenapa ya orang dulu malah pada nggak ada ya? Iya, makanya kesel. Mamaku juga nggak ada loh. Katanya kalau orang zaman dulu tuh nggak ada kayak macam-macam krim oil segala macam. Mereka tuh kan biasanya kayak pakai kayak kencur, kunir apa segala macam, pokoknya yang kayak rempah-rempah gitu ya. lah, intinya dipakai langsung di perut. Sedangkan kalau aku sendiri waktu itu mau pakai hal-hal seperti itu kayak yang nggak usah, aku nggak selulit, aku celananya gitu. kuning lagi gitu kan, nggak keren kan banget. Iya, nyuci bau, lagi gitu. Terus abis itu ternyata setelah aku melahirkan kan otomatis perut itu kayak apa ya, kayak kendor gitu loh, kempes dengan gitu. waktu yang singkat gitu ya. Terus jadi akhirnya karena kendor itu kayak kerasa gatel. Jadi gatalnya setelah melahirkan? Setelah melahirkan. Jadi gitu. waktu aku hamil nggak kerasa sama sekali. Jadi kalau kan banyak katanya jangan digaruk kalau pas hamil kerasa gatal. Aku tuh nggak kerasa. Terus mitosnya orang dulu malah jangan digaruk pakai tangan, pakai sisir. Iya, pakai sisir katanya biar nggak bekas selulit gitu kan. Iya, makanya itu, tapi banyak yang berhasil juga, padahal itu mitos ya katanya. Iya, mitos, tapi ada juga yang berhasil kok. Iya, makanya. Gitu. Terus akhirnya setelah melahirkan itu kan karena yang kendor itu aku gatel, akhirnya aku garuk. Dan itu aku garuk tuh kayak nggak sadar, kadang tuh kalau waktu tidur aku garuk segala macam, refleks. Tahu-tahu di bulan kedua setelah aku melahirkan itu keluar semua dong selulitnya. Kesel sih. Walaupun suamiku nggak yang komplain, ini gimana sih kok selulit segala macam, tapi kan bagi kita wanita kan kayak pengen insecure dong, takut segala macam. Apalagi waktu kemarin aku tuh seneng pakai baju yang modelnya tuh nggak yang lus-lus banget gitu loh, yang masih kadang tuh kalau mamanya aku lagi angkat gini kan kadang kayak kelihatan gitu kan. Terus kayak jadi nggak pede pakai baju-baju kayak gitu segala macam. Ya udah deh. Akhirnya kemarin aku memutuskan untuk datang pusat cerita yang bikin aku hampir terbunuh sia-sia. Demi kecantikan, beauty is pain, bener. Demi hilangnya stretch mark ya? Iya, jadi akhirnya kemarin tuh aku sempet main ke skincare. Karena berdasarkan bujukan dari temanku bilang, kamu kalau selulitan terus suami kamu nggak ini loh, nggak gitu segala macam. Akhirnya aku datanglah ke skincare itu. Aku habis sekian juta kayak gitu kan. Ada paket gitu ya? Ada paket gitu ya. Jadi itu 4 kali, aku udah jalan 2 kali ini. Yang pertama pertama kali cobain, itu kan dibius dulu tuh. Orang di mana-mana dibius pasti gak kerasa sakit dong. Iya. Aku masih kerasa kayak dibunuh. Tapi sebelum jauh-jauh nih kan dibius itu berarti sebenarnya sakit dong. Sakit. Sebenarnya akan sakit, makanya dibius gitu kan. Iya. Mungkin untuk mengurangi aja tapi tidak yang menghilangkan secara total. Mungkin waktu itu kayak bius setengah atau gimana itu loh, yang kayak gitu-gitulah. Jadi yang mungkin bagi beberapa orang itu bisa ngefek, sedangkan di akunya tuh nggak ngefek. Jadi biusnya nggak kerasa ya? Biusnya nggak kerasa sama sekali. Jadi baru sekali bius itu kayak digegrek, itu kayak gergaji itu loh, ngerti gak? Gergaji. Jadi kayak perut kamu tuh digergaji, krak bunyi. Di bagian selulit. Jadi kan padahal aku banyak banget kan. Jadi kayak jadi kayak orang nukang gitu loh. Habis itu dilepo, dilapor. Sedih banget. Terus akhirnya aku teriak, begitu tengah-tengah aku teriak. Aku udah lama-lama gak tahan ya? Karena dari awal aku sebenarnya udah kayak nahan, aduh gitu. Tapi kayak si dokternya kayak don't care gitu loh. Ya? Tidak notice nih orang kesakitan. Mungkin mbaknya lagi kebelet pipis. Iya, mungkin gitu. Dia positive thinking. Iya betul, itu dia. Terus akhirnya di tengah-tengah aku teriak. Aku teriak, "Dok, udah dok, aku udah stop aja, sakit." Aku bilang, "Loh,
Mbak sakit ya, kok nggak ngomong dari tadi? Aku kesel banget dong. Dari Iya toh, tadi Mbak, aku ngapain keloget. akhirnya ya kan? ditambah bius 1 kali. Terus tetap kerasa sih, tapi habis itu ya udahlah. Begitu yang kedua aku akhirnya dibius 3 kali baru nggak kerasa. Jadi itu emang kayak kalau perawatan di skincare kayak gitu kayak memang kayak membunuh sel kulit mati dulu. Jadi awalnya kan pasti kan putih-putih. Dilukain dulu Dilukain dulu, habis dilukain nanti kita dikasih kayak salep kayak krim gitu. Nah, itu nanti kayak diperbaharuinnya pakai itu, pakai krimnya itu. Jadi Jadi kayak jaringannya dibikin jaringan baru lagi, jadi kulit yang baru lagi gitu yang lebih rapat ceritanya. gitu ya. Akhirnya ya udah aku ngerasa ya memang sih agak berkurang sedikit walaupun memang nggak langsung yang bener-bener hilang, tapi kan kayak parnonya, Iya, bener kayak sih. prosesnya Karena untuk sakit. Kalau kata temanku tuh awalnya aku kayak dihipnotis, dia bilang nggak sakit kok, tenang aja, aku aja bisa bagus. Tapi perutnya." beneran dia nggak sakit apa dibohong? Nggak tahu deh, mungkin karena dia MLM mungkin jadi kalau bawa teman jadi ya. dia free facial atau free apa gitu Ambasador ya Bener, ternyata. ambasador. Nggak Oke. ngerti kan. Ya, makanya ya udah habis itu aku nggak jalan lagi sampai sekarang karena masih takut, kayak masih parno gitu loh, karena bunyinya juga kayak kukak Iya, gitu. bener. Parah banget dis, kayak dibunuh perlahan. Aduh, aku juga ngebayanginnya jadi ngilu ya Iya. bagian perut ini ya, karena kan aku juga punya nih selulit Heeh. nih, meskipun meskipun gak terlalu banyak gitu, tapi akhirnya ada. Jadi dulu waktu kita cerita-cerita Iya, soal iya. stretch mark tuh banyak yang bilang katanya hamil nanti bisa jadi stretch mark loh gitu kan. Akhirnya aku mulai browsing, beberapa temanku yang hamilnya bareng juga ada yang pakai oil apa Iya, gitu ya, iya. ada yang pakai krim ini, krim itu, dan harganya kan krim-krim stretch mark itu kan nggak murah Iya, pada waktu itu ya. Terus aku sempat menambah referensi beli ini nggak ya, akhirnya aku beli 1 oil, terus aku pakai. Aku waktu itu karena kondisi hamil juga kali ya, jadi nggak betah, kayak gerah, kayak gitu Lengket rasanya. ya? Lengket nggak sih? Iya. Rasanya tuh nggak enak pakai itu. Harusnya menurut aku ya krim kayak gitu tuh sebenarnya harusnya menyamankan kan. Iya, iya. Rasanya Waktu itu, dingin kayak iya. gitu apa? Itu nggak ada. Itu Aku nggak juga ada. nggak kerasa apa-apa. Jadi kayak demi kecantikan aja gitu. Terus aku waktu itu lebih cuek aja, jadi nggak aku pakai telaten juga. Akhirnya nggak aku pakai, aku kasih ke temen aku yang hamil yang mau pakai. Iya. Gitu. Terus habis itu aku tanya sama kamu, terus ternyata tadi ceritanya keluar nggak stretch marknya gitu Iya, kan? heeh. Akhirnya Widya cerita keluar. Terus aku oh ya udah berarti nggak usah pakai yang itu deh. Gitu. Akhirnya nggak jadi beli yang itu. Terus akhirnya waktu hamilnya sih kayaknya nggak kelihatan ya stretch Iya. marknya, kayak mulus-mulus aja gitu. Karena begitu. membesar kan perut kita, jadi kayak belum kelihatan Iya, gitu loh. pas ngaca gitu juga kayak kok nggak ada ya gitu. Terus gatelnya tuh gatel nggak ya? Kira-kira dibilang gatel sih enggak, cuma ada rasa-rasa risih kalau misalnya kayak pakai celana terlalu ketat Iya, gitu. iya. Kayak itu standar nggak sih? Iya, iya. Itu gara-gara stretch mark nggak sih risihnya? Sebenarnya enggak, jadi kayak perut kita kan karena membesar itu tadi kayak berasa lembab. Iya makanya. Nah lembabnya itu loh sebenarnya bukan karena stretch mark sih, menurut aku tuh stretch mark cuma memang karena gatal lemak itu yang ada di Iya, sini, iya. ya kan? Terus akhirnya aku nggak pakai apa-apa selain aloe vera gel. Iya. Karena aloe vera gel menurut aku waktu itu adalah sangat bikin nyaman gitu kan, di perut juga nyaman, dingin gitu, dan bikin kulit di bagian perut juga jadi nggak kering, karena yang paling dihindarin sama ibu-ibu hamil itu kan katanya kulit yang kering, Iya, karena benar. semakin kering semakin jembeng gitu. Kalau Membesar. dijembeng makin gatel, Iya. makin stretch marknya potensinya jadi makin besar Iya, gitu benar. kan. Akhirnya dijaga aja pokoknya gimana caranya biar perut aku nggak kering deh gitu. Akhirnya keluar juga tapi setelah melahirkan. Tapi banyak nggak kamu? Banyak Nggak terlalu sih. Kalau aku banyak banget. Apa Aku nggak karena terlalu. memang aku bawaan gendut atau gimana? Aku juga nggak ngerti sih. Jadi aku tuh nggak ngerasa kayak aku tuh kayak teman-temanku ya. Perasaan mereka juga garuk-garuk aja, tapi kayak nggak banyak. Sedangkan aku tuh kan kita sering dong cewek-cewek ngeliat kayak perbandingan. Lihat dong stretch markmu kayak gitu-gitu. Oh banyakan kamu ya Wit gini. Kadang tuh kayak oh oke. jadi nggak pede ya, sebel banget. Makanya kalau aku tuh sebenarnya dulu aku juga pernah gendut, sebelum menikah tuh aku gendut dulu. Iya. Habis itu kurus, habis itu gendut lagi hamil kan. Jadi mungkin karena sudah terbiasa di stretch gitu, ya Tubuhnya kan? menyesuaikan Jadinya- ya. Iya, jadinya keluarnya juga mungkin cuma sedikit aja. Iya. Karena kan yang drastis itu kan yang hamil nih, dari hamil yang tadinya perutnya gede terus tiba-tiba set gitu kan, jadinya penurunan yang drastis itu kan yang bikin jadi stretch mark tuh pada keluar Iya, gitu bener. kan. Terus yang aku lakukan adalah sempat ada rasa-rasa insecure sih, soalnya suamiku juga iya betul. Oh, gitu. dia komplain berarti. Nggak komplain juga sih, ngece ya. Ngece, iya. Lebih ke ngece. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Terus aku bilang, jangan gitu dong kan, jadi nggak Kan pede. jadi nggak pede, iya. Terus habis suamiku nggak apa-apa kok, aku juga nggak ini kan gara-gara stretch mark itu tanda kalau Rumi itu pernah ada di perut kamu gitu, Asik. kata dia. Karena itu bapak yang pintar. Kalau Iya. ngomongin bapak-bapak yang komplain itu ya intinya karena melihat cewek lain yang lebih mulus, kesel Iya. kadang. Nanti kalau yang mulus-mulus itu sudah punya anak juga ada stretch Sama marknya, aja. iya kan?
Gitu loh. Tapi aku ada rasa iri juga sih sebenarnya sama orang-orang yang nggak perlu pakai apa-apa, kulitnya aman-aman aja, nggak Iya, ada ada stretch loh. mark gitu. Bener ada. Jadi temenku tuh anaknya udah 3. Anaknya udah 3 atau 4 ini ya. Dia jalan 4 ini kayaknya. Badannya tuh kecil-kecil aja, nggak ada penambahan berat badan yang signifikan. Terus dia kayak nggak punya selulit sama sekali gitu loh. Jadi kayak aman-aman aja. Kayak kan biasanya juga kalau kita habis melahirkan kan kayak bentuk payudara turun segala macam. bener. Dia fine-fine aja dong, Dis. Kok bisa sih? Jadi aku gak tahu itu kayak mungkin kayak faktor genetik juga ya. Jadi kayak mungkin turunannya dia juga seperti itu, atau mungkin dia memang sudah menjaga bentuk tubuh ketika hamil. Ada loh Mungkin, ibu-ibu ada yang kayak juga gitu sih, kan. ada juga. Aku berusaha menjaga tapi tidak bisa. Iya betul. Aku naik 25 gak turun. Nyisa ya. Nyisa. Jangan di masih ada tubuh. bayi Bu di Masih dalam. Ketinggalan ya. Kamu temennya Nia Ramadhani ya? Iya, kenapa? Itu yang tadi yang nggak ada stretch mark. Oh iya, bener-bener. Masih bagus-bagus Bener, aja, bener. payudara tidak turun itu Iya. kan. Tapi stretch mark Enak itu ya ngeliat cewek-cewek Iya, kayak gitu ya. makanya. Perasaan kayak jadi pengen hamil terus gitu. Sedangkan kita baru anak 1 kayak aduh bisa gak sih stop aja dulu supaya pengen sih ngembaliin tubuh lagi, Badan tapi dulu, kayak iya mikirnya bener. ntar kalau hamil lagi ya sama aja gitu lagi gitu loh. Iya. Jadi capek juga sih sebenarnya, jadi insecure gitu kan. Tapi nih katanya sih stretch mark ini tidak hanya muncul di perut. Iya banyak sih. Bisa Jadi di mana-mana. bisa kayak di lengan, di belakang sini sih biasanya. Iya, karena kan lengan juga bisa kalau gendut jadi gede, terus nanti Iya. kalau kurus cuma kecil juga gitu Terus ya. di betis ini, di belakang betis ini. Terus ada juga yang di bagian payudara sini juga ada biasanya. Ada yang di ini juga nih di pinggang belakang. pinggang juga belakang sini juga ya. ada sih. Iya benar. Ada sih temanku cowok kayak gitu sumpah. Aku juga temanku juga ada cowok. Cowok juga ya. Dia waktu itu dia sempat gendut, terus habis itu dia sakit, yang turun berat badannya tuh drastis. Oke, Terus habis itu dia jadi stretch mark. ini ya di sini ya. Ya memang sih temanku juga gitu. Jadi dulu dia beratnya 100 kilo sekian, terus dia diet sampai 70 kilo itu kayak jadi kalau orang Jawa bilang tuh sini masih gelambir itu loh. Jadi kayak masih gitu ya, karena masih belum drastis kencang karena drastis dan dalam jangka waktu yang cepat 6 bulan. Terus dia stretch marknya banyak banget dong. Jadi kayak di belakang sini, di depan sini juga ada. Oh di gitu lengan ya. di lengan Lumayan depan. mengganggu penampilan sebenarnya Iya, ya. iya. Jadi memang ya balik lagi beauty is pain. Jadi kalau maunya kamu memang mau pengen cantik secara keseluruhan ya solusinya salah satunya harus benar-benar dijaga terus. Kalau enggak ya operasi yang kayak tadi kita sempat bahas tuh ada Banyak, operasi iya ya bener. kan. Ternyata sekarang banyak kayak tadi treatmentnya Widya yang udah pernah dilakukan ternyata sakit banget gitu kan. Itu juga sebenarnya masih bisa sih dilakukan ya, karena nggak mahal tapi Iya. mungkin nggak mahal-mahal banget gitu kan. Tapi memang prosesnya lama ya. Tapi ada juga kayak orang itu kayak pengen instan kayak kayak selulitnya tuh di laser kayak gitu, kayak mungkin di Singapura tuh di mana di luar negeri itu hampir 60 juta 80 juta tuh sekali Satu kali. laser hilang. Kadang tuh kayak mikir gimana ya caranya biar aku bisa kayak gitu ya sis? Pengen Gimana langsung ya ada caranya? selulit dikit langsung berangkat, selulit dikit berangkat, mana beb mau Enak benerin banget selulit ya. gitu kayak enak banget. Kayak ini ya, kayak baju dicuci gitu. Tapi stretch mark. Tapi banyak banget nih fenomena-fenomena stretch mark ini kan sebenarnya sangat bikin ibu-ibu insecure, sampai ke psikologisnya juga ada yang jadi kena gitu, Iya, ada iya, yang iya. sampai sebel sama badannya karena badannya Iya. tidak seperti dulu lagi. Iya. Apalagi itu juga bisa jadi salah satu pemicu baby blues. Betul, jadi kan? hampir semuanya sih. Mungkin kita aja yang mulutnya cablek gini aja kelihatan cuek, Iya. tapi kita pun mikir Kita gitu loh. sebenarnya mikir juga. Aku juga dulu sempet abis lahiran tuh kayak merasa oke, kalau hamil gendut nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai hamilnya kayak gendut tuh aku jadi pasti orang-orang ih kamu belum Gendutan ya? turun-turun ya gitu kok. Iya. Kok setelah melahirkan turunnya berapa kilo kan? Iya. Kadang-kadang mulut-mulut netizen Iya. kan kejam ya. Kejam ya, apalagi Sempet- lingkungan kita Iya ya. bener, sempat insecure sampai aku tuh waktu itu nggak mau makan. Oh nggak makan nasi? Nggak mau makan, Nggak makan jadi nasi? kayak nggak nafsu makan, ngeliat makanan tuh males banget, kayak takut aku pokoknya harus turun, harus cepet Iya, turun iya. kayak orang-orang lain yang melahirkan habis itu langsung set gitu kan. Itu emang rata-rata gitu, ibu-ibu. Iya kan? Iya. Terus gara-gara itu aku jadi insecure, abis itu sampai nggak mau makan, terus akhirnya asinya jadi seret dan segala macem gitu. Jadi efeknya tuh sebenarnya Banyak kemana-mana. ya, banyak sebenarnya. Saking banyaknya orang yang merasa stretch mark ini bisa memicu baby blues lah, PPD lah segala macem, Iya. sampai ada komunitas semacam mencintai stretch mark. Oh ada ya? Ada. Oh. Terus banyak juga tokoh-tokoh kayak artis-artis, bahkan artis-artis Hollywood yang mengkampanyekan itu juga gitu. Jadi is okay kalau kita punya selulit, bahkan Iya. kita pede aja. Iya. Oh yang di-upload di feed Instagram segala macam yang dipamerin kayak gitu-gitu ya. Gitu, Oke. makanya Padahal event kita aja kalau bisa ditutup-tutupin gitu. Ternyata ada komunitasnya ada, sendiri. dan event Kourtney Kardashian itu punya stretch mark. Oke, padahal dia uangnya banyak Uangnya ya, Bo. banyak, bisa aja 60 juta buat dia kayak kita beli es teh gitu Iya. kan. Gak kerasa ya. Gak kerasa, tapi dia tetap mengkampanyekan kepada ibu-ibu di luar sana yang punya stretch mark kalau stretch mark itu bisa jadi beauty kok gitu. Iya. Ada cerita nyata juga dari teman aku ya. Dia itu punya anak
dan setelah dia tinggal di luar negeri, mungkin di sekolahnya si anak ini lebih ngobrolin soal beauty kali ya, karena di sini kan mungkin tidak terlalu yang berbeda-beda, ini warna kulit yang ini tuh semuanya tuh cantik, semuanya itu beautiful gitu. Nah di sana itu si anaknya itu karena udah disoundingin sama si bapaknya juga kalau itu perutnya mama kayak gitu karena dulu kamu tinggalnya di dalam situ, gitu kan. Dia disounding itu, terus dia jadi mencintai si stretch mark ibunya, suka megangin sampai nangis, gemes ya. sampai nangis Gemes ya. anaknya, mama cantik kok ada itunya gitu, jangan dihilangin ya gitu. Kalau Rumi gimana? Rumi bilangnya ibu itu ada kotorannya. Suruh beli, Kurang suruh ajar bersihin ya. pakai oil Suruh ya. bersihin. Ibu itu ada kotorannya, kurang ajar. Belum tahu dia belum ngerti konsepnya, masih belum tapi- paham kan. Iya, tapi gitulah intinya, ternyata orang-orang di sekitar itu bisa jadi care juga gitu, apalagi Ya, anaknya. memang kayak gini loh Dis, kalau kita sehabis melahirkan menurutku kayak dulu kita sering curhat-curhat kayak gitu ya. Karena percuma aja kita mau curhat perkara selulit, perkara kehamilan itu juga dengan orang-orang yang gak paham. Ibaratnya kayak aku curhat dengan lingkunganku yang isinya anak-anak kecil, ibaratnya kayak gitu. Mereka gak mungkin paham, mereka cuma gitu loh. Jadi kayak gak ada feedbacknya. Kadang tuh kayak aku mikir, betul, aku harus mencari komunitas ibu-ibu yang paham dengan kondisiku yang Iya, sekarang, benar, ya yang gimana punya cara kita penderitaan parenting yang life. sama gitu ya. Yang ngerasain, aduh ini nanti gimana ya, kita harus yoga di mana nih, yoga kehamilan di mana, apa segala macam, harus pakai apa dulu sebelum kita melahirkan. Jadi emang ketika kita hamil itu memang harus mencari komunitas yang tepat sih menurut aku. Jadi ya kayak itu tadi, mungkin mencintai stretch mark juga, walaupun sekarang aku tidak mencintai stretch markku sih. Ayo tetap ada rasa ingin menghilangkannya, gimana ya caranya biar bisa hilang, entah itu merawat dengan apa, kayak dikasih krim segala macam, atau tadi ada treatment khusus yang misalnya bisa dilakukan gitu. Cuma aku juga sebenarnya pengennya nggak cuek juga sih gitu, pengennya sih gimana diapain ya gitu. Coba masih banyak aja nih sementara urusan-urusan yang masih harus diselesaikan sebelum Gak cuma stretch ngurusin mark stretch gitu kan. Karena Iya mikirnya kan? gini juga, ntar kalau kita hamil anak kedua sama aja kan, nanti kita juga punya Ada stretch mark lagi, lagi. iya bener. Jadi percuma aja kalau kita hilangin sekarang, ntar kita hamil lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, sama aja itu keluar Iya, terus makanya. gitu loh. Jadi menurutku ya itu bagiku sih itu kayak pilihan kesekian lah Iya, sebelum betul. kita menjalankan itu, masih ada prioritas yang lain lain. bener. Ha-ha. Kayak misalnya aku mau diet nih, pengen banget diet gitu kayak orang-orang yang bisa turun berat badan. Anak gue udah mau 2 tahun tapi gue masih segini-segini aja gitu kan. Sementara ada orang yang anaknya baru umur 6 bulan, dianya udah singset gitu. Iya. Terus itu tuh yang aku pikir adalah aku pengen sih diet, tapi ya udah ntar dulu, sabar dulu, ngalah dulu buat anak biar anaknya asinya masih cukup dulu. Ntar kalau udah selesai baru deh puas-puasin diet gitu Iya, kan. tapi Baru dia katanya merawat nih badan-badan segala macam, yang nggak bisa pakai krim karena menyusui dan segala Nah. macam. Ada banyak treatment di skincare yang tidak bisa aku lakukan karena aku masih ibu menyusui gitu kan. Karena memang ada ibu-ibu yang aware banget untuk masalah kecantikannya, karena mungkin mereka sudah kayak suaminya tuh udah ngode yang nanti kalau kamu setelah melahirkan ini ya pakai ini. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak yang temanku tuh juga ada yang sempat mikir aku harus operasi di mana, aku harus, makanya temanku yang mempengaruhi aku untuk menggergaji perutku tadi. Itu tuh aku tuh sempat kagum sama dia karena dia tuh bisa menjaga tubuhnya banget. Tubuhnya tuh bagus Anaknya juga banget. keurus lagi Anaknya ya? keurus dan dia nggak pakai babysitter segala macam. Tapi dia masih bisa merawat tubuh, sedangkan aku mikirnya ya elah aku juga kerja, tapi kenapa aku nggak bisa merawat tubuh gitu loh. Jadi kayak kadang tuh memang kayak toksik ya. Iya. Balik itu toksik dari teman. Oh ya oke, aku akan mengikutimu walaupun itu sakit kayak gitu loh. Ternyata sakit gitu ya. Sakit. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ada moms yang mau mencoba treatment ini, se-insecure itu sama stretch marknya dan mau melakukan juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Iya. Mungkin di moms di rumah ada yang biusnya mempan, gampang, tidak harus dibius berkali-kali sudah bisa. Atau punya uang banyak mau laser ya, Ya Bu. mau laser juga bisa, boleh silahkan. Tapi kalau aku memilih untuk, karena menurut aku sih stretch mark ini kayaknya sedikit mustahil gitu ya buat dicegah. Iya. Bisa sih dicegah tapi nggak segitu akuratnya gitu menurut aku. Tapi kamu masih stretch mark warna merah ya? Merah. Kamu masih merah. Jadi memang awalannya itu awal-awal kita mau keluar stretch mark yang warna putih. Jadi kan emang paling fatal tuh kalau udah hitam. Ada yang hitam ya? Ada hitam. Jadi pertama tuh pasti kan merah-merah dulu. Merah-merah tuh kayak masih tanda awal gitu loh, Dis. Jadi kayak yang masih kayak permulaan Jaringannya tuh masih jaringan kayak baru masih, gitu sebenarnya, dan itu masih gampang banget kalau kita mau hilangin. Oh gitu. Pakai krim-krim, oil segala macam tuh lebih cepat. Itu katanya dokter yang itu ya? Iya. Oh ya oke. Ya itu, dokternya itu ngomong Terus, gitu. Dokter itu. Terus tapi nanti kan kalau kita udah lama kelamaan itu kan memutih
Dan lebih parahnya lagi kalau sudah hitam itu kayak udah kepentok, nggak mungkin akan bisa disembuhin lagi Oh gitu gitu, loh. jadi makin hitam tuh makin susah diilangin. Iya, Oke. jadi sebenarnya bukan hitam sih, warnanya mau agak abu-abu gitu loh, ngerti gak sih? Saking hitamnya jadi abu-abu, ngerti gak? Oke. Ya itulah. Abu-abu, Susah siap. ya. Susah dijelaskan. Pokoknya berwarna yang gelap gitu ya. Iya, warnanya Gelap gelap. banget. Jadi memang prosesnya kalau masih merah itu banyak banget yang ngomong, Bu ini mumpung belum terlanjur, mendingan langsung aja dikasih bla 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 gitu biasanya. Tapi dulu Itu aku don't berarti care dengan hal berubah, kayak gitu. stretch mark itu akan berubah warna berarti? Kalau apa nih? Sebenarnya Kalau nggak berubah didiemin warna, aja? dia kayak lebih halus, tapi memang tidak bisa kembali seperti warna kulit kita. Oke. Jadi kayak samar gitu. Jadi aku lihat punya temanku yang sukses itu ya, dia memang nggak bisa yang kayak mulus banget seperti awal perut kita, tapi Tetap dia ada kayak tekstur gitu. tetap ada tekstur, tapi dia nggak jerendel, ngerti gak sih? Nggak Iya, tuh. nggak ada ini apa Iya, sih? iya. Susah Ada gitu. satu soalnya di sebelah kiri Tebel kalau gitu loh, yang tebel. Iya, aku pikir itu dulu luka. Aku pikir dombo. Dombo. Iya kan? Ini apa Ayu-ayu merah-merah dombonan. gitu. Nah, kalau si salep tidak sembuh-sembuh ternyata itu kan sepertinya stretch mark Iya, gitu. gitu. Nyebelin sih kan, ada nih kalau aku ngelihat di internet yang kalau misalnya kita browsing soal stretch mark kan pasti gambar yang keluar adalah yang panjang-panjang. Iya, yang parah-parah gitu, itu yang loh. Udah parah-parah. Untungnya Yang aku sih anaknya nggak- kembar apa segala macam, kembar Nah, 3, apalagi kembar kalau 4, hamilnya kembar gede 5. banget Iya. gitu ya, kayaknya itu lebih beresiko stretch mark gitu kan. Gambarnya pasti yang kayak gitu-gitu serem-serem. So aku agak sedikit lebih pede sih gara-gara ngeliat, oh ya aku ternyata masih aman lah ya, nggak gitu-gitu banget gitu. Cuma ya, Dibandingin ya, Bu. iya, cuma ya tidak menjamin juga sih ya menurut aku yang udah pakai krim segala macam kalau misalnya kulitnya emang bakat stretch mark, Iya. ya udah stretch mark Bahkan aja mungkin gitu kan. sebelum dia melahirkan, sebelum dia hamil sudah Udah punya stretch mark, bakat. iya nggak harus hamil juga ternyata stretch mark kan. Karena dulu aku awal-awal tuh memang nggak pernah punya stretch mark gitu loh. Jadi aku mikir ya, aduh aku aman. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. muncul juga gitu Sama kan. aja. Sudah merawat kulit segala macam ternyata masih bisa aja muncul stretch mark gitu. Jadi kalau misalnya moms punya stretch mark nggak usah insecure lah ya, karena masih banyak yang mencintai stretch mark. Bahkan anak kita juga kalau misalnya disoundingin terus mereka juga bisa mencintai stretch mark. Suami kita juga dong. Iya dong, suami. Kalau suami aku ya udahlah ya. Aku yuk berusaha untuk merawat tubuh gitu kan, berusaha untuk tetap tampil cantik gitu. Kalau bisa jangan dikomentarin stretch marknya. Iya, tapi jangan sampai stretch marknya di wajah ya. Stretch mark di wajah gimana ya? Serem banget. Tapi gak ada sih, sorry. Nggak ada. Emang ada wajah yang gendut tiba-tiba jadi ciut gitu. Gak ada. Beteni buang. Tapi gitulah. Intinya stretch mark itu kulit bagian luar gak sih sebenarnya? Iya, kulit bagian Kulit luar. bagian luar ya? Tapi ada juga yang bilang kayak kemarin aku sempat pakai krim A, B, C, D, E, F, G. Ada yang bilang kamu konsumsi vitamin ini gitu. Itu katanya Itu bisa apa, merek? merek gitu ya, merek. Jadi kayak penyembuhan dari dalam. Jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak usah pakai krim-krim, tapi kamu pakai pil itu tuh kayak udah penyembuhan dari dalam, kamu nggak akan keluar stretch mark. Tapi kan aku juga takut dong dengan kondisi aku hamil segala macam. Tapi katanya memang aman untuk ibu hamil Untuk segala ibu hamil, macam. oke. Ternyata bisa dari penyembuhan, bisa dari dalam, bisa dari Oke. luar. Terus Gitu. Akhirnya aku nggak cobain lah, takut. iya bener karena Dan hamil aku ya. belum ada testimoni dari teman-temanku. Mereka cuma katanya ini Nah, ini itu gitu dia. loh. Jadi takut Kebanyakan juga ya. katanya. Jadi ya parno lah. Kita kalau belum dapat testimoni bener-bener yang dari teman deket, itu tuh kita takut kan. Mungkin kalau selama ini kita ngeliat dari influencer kayak gitu kan, yang Iya benar. influencer A, B, C kan banyak nih pasti mereka merekomendasikan apalah vitamin apa. Tapi kan kadang kalau kita nggak dengar sendiri dari orang yang make, apalagi circle kita kan kita juga Review agak ya, takut. at least review yang udah pernah pakai gitu. Plus minusnya harus tahu dulu. Benar. Tapi menurut aku intinya adalah kalau misalnya moms merasa terganggu atau stretch marknya tuh sampai misalnya anaknya umurnya udah gede tapi masih gatel misalnya, tapi masih muncul baru terus atau segala macam, menurut aku jangan di ini sendiri deh, kayaknya perlu konsultasi ke dokter kulit deh. Iya, Ya nggak sih? iya, Dokter bener. kulit dan kelamin katanya nggak boleh dipisah. Nah. Jadi harus konsultasi ke dokter kulit dan kelamin karena menurut aku mereka lah yang paling tahu jenis kulit kamu kayak gimana, jadi cara ngobatinnya gimana segala macam. Kalau misalnya pun ada treatment tertentu itu juga kan pasti ada dokternya. Ya, bisa Yang- direkomendasikan iya harus kan? pakai apa Harus gitu. pakai apa, harus Karena diapain, memang prosesnya beda orang beda gimana. kulit. Kayak Iya, kulit kan bener. tebel. Makanya tadi Iya. yang aku bilang kalau aku dibius satu kali tuh nggak kerasa. Nggak mempan, iya Nggak bener itu mempan. dia. Temanku tuh mempan. Jadi baru satu kali. Jadi dokternya tuh sampai bilang ini tuh berarti kulit perut ibu bagian bawah tuh tebel. Dia bilang gitu. Jadi kayak yang kalau kita mau bius 1-2 kali tuh
masih belum mempan gitu loh, harus ketiga kali baru kerasa gitu kan. Aduh itu untung baru digergaji ya. Coba kalau kamu lagi operasi sesar berasa. Aduh. Tim sesar gimana nih tim sesar nih? Parno. Aduh iya makanya aduh. Jadi itu dia lah ya. Untungnya kita masih bisa punya stretch mark gitu ya. Berarti anggap saja stretch mark ini adalah tanda kenang-kenangan karena si kecil pernah ada di dalam sini. Betul, harus mencintai tubuh kita sendiri ya. Terima kasih Widya. Terima kasih Adis. Sharingnya. Sampai ketemu di Moms Talk episode berikutnya. Bye.